Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wike Rayu Amelia, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam 5C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul Sistem Komunikasi Intrapersonal. Yang mana sistem komunikasi intrapersonal ini memiliki 4 tahap proses, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sebelum membahas keempat proses itu, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal dapat diartikan sebagai penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Menurut pakar ilmu komunikasi, komunikasi intrapersonal adalah proses pengolahan informasi. Proses ini melewati sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Yang dimaksud dengan sensasi yaitu tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata sense yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Menurut Dennis Kohn 1977, bila alat-alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf dengan bahasa yang dipahami oleh otak, maka terjadilah proses sensasi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi. Faktor yang sangat mempengaruhi persepsi yaitu perhatian. Menurut Kenneth E. Anderson, perhatian adalah proses mental ketika stimulus atau rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimulus lainnya melemah. Perhatian ini bisa terjadi melalui dua faktor, yaitu faktor eksternal penarik perhatian dan faktor internal penarik perhatian. Yang meliputi faktor eksternal yaitu ada gerakan dan intensitas stimuli. Gerakan, seperti makhluk hidup yang lain, manusia tertarik pada objek-objek yang bergerak. Sedangkan intensitas stimuli, kita merasa tertarik jika terus-menerus diberikan stimulan rangsangan yang baik terhadap sesuatu. Dan faktor internal penarik perhatian yang meliputi biologis dan sosiopsikologis. Yang dimaksud dengan biologis adalah keadaan biologis akan menarik perhatian seseorang, sedangkan sosiopsikologis yang berkaitan dengan sikap, kebiasaan, dan kemauan akan menarik perhatian. Faktor-faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus, melainkan karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus itu. Faktor-faktor struktural yang mempengaruhi persepsi. Menurut Kohler, jika kita ingin memahami sesuatu peristiwa, kita dapat meneliti fakta-fakta yang terpisah. Kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan. Untuk memahami seseorang, kita harus melihatnya dalam konteksnya, lingkungannya, dan masalah yang dihadapinya. Memori adalah proses penyimpanan informasi dan memanggilnya kembali. Memori adalah sistem yang sangat berstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Ada 4 jenis memori, yaitu yang pertama peringatan. Peringatan adalah proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara verbatim atau kata demi kata tanpa petunjuk yang jelas. Yang kedua ada pengenalan. Agak sukar untuk mengingat kembali sejumlah fakta, lebih mudah mengenalnya kembali. Yang ketiga ada belajar lagi. Menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah kita peroleh termasuk pekerjaan memori. Dan yang keempat ada redintegrasi. Redintegrasi ialah merekonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil.
Dan proses yang terakhir yaitu berpikir. Proses keempat yang mempengaruhi penafsiran kita terhadap stimulus adalah berpikir. Dalam berpikir kita melibatkan semua proses yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sensasi, persepsi, dan memori. Kemudian para psikolog menyebutkan 5 tahap proses berpikir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah masalah dirumuskan dan aspek-aspek masalah diidentifikasikan. Yang kedua ada preparasi. Pikiran berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan dengan masalah. Yang ketiga ada inkubasi. Pikiran beristirahat sebentar ketika berbagai pemecahan berhadapan dengan jalan buntu. Yang keempat ada iluminasi. Masa inkubasi berakhir ketika pemikir memperoleh semacam ilham. Dan yang kelima ada verifikasi. Tahap terakhir untuk menguji dan secara kritis menilai pemecahan masalah yang diajukan pada tahap keempat.